Bagaimana modusnya, berapa jumlah korban saat ini yang sudah melapor dan ada perkembangan apa? Dari kasus ini hingga saat ini memang pihak kepolisian telah menetapkan Agus ini sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Sejauh ini kabarnya sudah ada 5 korban yang melapor kepada pihak kepolisian. Tapi ternyata kabarnya juga lebih banyak korban lagi yang melaporkan kepada Komisi Disabilitas Daerah. Kita akan cari tahu bersama, saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan memberikan pandangannya, termasuk juga akan menyajikan fakta-fakta, baik yang bersama saya di studio ataupun juga yang bergabung secara daring. Sudah hadir bersama saya, yaitu Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Lalu Gita Aryadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gita. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, kemudian juga akan memberikan pandangannya. Kemarin juga atau beberapa hari lalu sudah menemani saya juga mengulas pada fase awal dari kasus ini ketika awal terungkap pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Putri. Ini babak kedua. Dan juga saya akan memperkenalkan para narasumber yang sudah sempat saya katakan tadi. Ada berapa total jumlah korban yang sudah melaporkan kepada Komisi Disabilitas Daerah? Kita akan dapatkan keterangannya tentunya dari narasumber, yaitu Bapak Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, kemudian. Selamat malam. Nih, ya, baik. Nah, akan memberikan pandangannya juga kepada kita, sudah bergabung secara daring, Mbak Hanifah Hasna selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Hanifah. Waalaikumsalam, Mbak Putri, selamat malam. Baik, selamat malam. Kalau beberapa hari lalu kita mendengarkan keterangan dari sang pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga pendamping korban, kita akan melihat lagi, kita akan mendapatkan keterangan lagi. Bagaimana sebenarnya keseharian dari Agus ini, apakah juga pernah bercerita mengenai apa yang dilakukannya terkait dengan para korban ini kepada rekan-rekannya. Sudah bergabung dengan kita rekan sesama disabilitas ataupun juga rekan dari Agus, yaitu Mas Lalu Wisnu Pradipa. Ada Mas Wisnu, selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Dan selamat malam Mas Joko Jumadi dan juga dengan Mbak Gita. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu, berapa lama Anda mengenal Agus ini? Seberapa jauh kedekatan Mas Wisnu dengan Agus ini? Kalau saya awal kenal dengan Mas Agus itu, saya kurang tahu udah berapa tahun, tapi kalau tidak salah itu sekitar waktu dia masih kelas 2 SMA ya, jauh sebelum kejadian ini terjadi. Saya dengan dia dekat tidak, tetapi saya sering berkunjung ke rumahnya karena saya juga sering mengajak dia beraktivitas, bahkan saya pernah mengikutkan dia untuk acara pengibaran bendera bawah laut di wilayah Lombok Utara, yaitu di Pantai Kecinan pada saat itu. Saya tertarik dengan Agus ini karena ini adalah saudara kami yang punya talenta yang cukup luar biasa. Di balik kekurangannya, dia bisa memainkan alat musik yang sangat bagus. Itu yang membuat saya tertarik, bahkan saya sering membawa teman-teman kita yang wisatawan untuk melihat saudara kita Agus ini. Jadi keseharian adik Agus ini tidak ubahnya dengan teman-teman disabilitas yang lain. Cuman adik kami ini agak sedikit berbeda dengan yang lain, yaitu beliau tidak begitu aktif ya bersama teman-teman kita yang disabilitas yang lain gitu. Karena dia merasa lebih lebih punya sesuatu yang spesial lah dengan yang lain. Bahkan adik Agus kita ini sering mengatakan bahwa hanya dia yang seperti ini di NTB mungkin, karena pada saat itu adik kita belum begitu mengenal ya teman-teman kita yang lain, yang banyak juga yang seperti dirinya, gitu. Baik. Mbak. Mas Wisnu, apa yang membuat Agus ini kemudian merasa memiliki kemampuan spesial? Kemampuan spesial apa yang ia rasa ia miliki? Sempat diceritakan kepada Mas Wisnu? Oke, yang ini yang menjadi dari sendiri, yaitu dari orang tuanya yang selalu menyanjung adik kami, karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya.
tanpa kedua lengan, tetapi dia bisa membawa sepeda motor Kaisar misalnya, sebelum dia dibelikan sepeda motor roda 3 yang saat ini waktu itu dibelikan oleh Ibu Gubernur, ya. Dan ini yang sebenarnya yang menjadi dilema buat kami, sehingga adik kami ini merasa lebih besar kepala kepada teman-teman kita yang lain, karena orang tuanya itu terlalu berlebihan menyanjung saudara kita ini, sehingga dia merasa lebih daripada teman-teman yang lain, itu yang membuat dia jarang bergaul dengan teman-teman kita yang disabilitas. Sebagai contoh misalnya teman-teman permainan dia di saat bermain sepak bola sanggup menantang teman-teman dia yang non disabilitas untuk gonta-ganti menjadi kiper misalnya dengan taruhan uang 10.000 misalnya. Ini adalah kepercayaan dia, percaya dirinya yang sangat-sangat tinggi. Sudah tahu nggak punya tangan tetapi berani menantang teman-teman mereka yang non disabilitas untuk adu penalti. Ini kan tidak masuk akal. Ini sangat-sangat luar biasa kepercayaan dirinya dari adik kita ini. Ya, Mas Wisnu, Gitu, pernah nggak Agus ini kemudian bercerita mengenai hubungannya dengan perempuan? Apakah jangan-jangan soal berhubungan dengan perempuan, menggait perempuan atau berteman dengan perempuan, dia juga punya kepercayaan diri tinggi? Pernah nggak bercerita soal ini? Nah, kalau terkait tentang perempuan, kita sesama disabilitas kalau berbicara ya kumpul, biasanya kan saling ledek karena kita tahu bahwa disabilitas itu sangat sulit sekali ya untuk mendapatkan pasangan, kan begitu Mbak ya. Jadi di saat-saat tertentu mungkin karena merasa tersinggung ya dengan guyonan-guyonan dari teman-teman yang disabilitas, dia sampai bilang, kasih saya bicara dengan istrimu 2 jam saja, segala keinginan saya bisa dituruti oleh istrimu. Tapi itu jauh sebelum hal ini terjadi ya, dan kita nggak tahu maksud dari hal itu apa gitu. Nah ternyata setelah kita telisik dari ini, saya juga kurang paham apakah itu yang dimaksud terkait dengan apa yang terjadi saat ini atau tidak, itu saya kurang paham. Tetapi kata-kata seperti itu mungkin untuk pelampiasan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mampu seperti orang lain untuk mendapatkan pasangan gitu di saat kita bercanda sama teman-teman disabilitas gitu. Mas Wisnu, apakah Agus pernah bercerita bahwa ia bisa memperdaya perempuan, bahwa ia bisa dengan gampang membuat para perempuan percaya kepada dirinya, atau bahkan juga bercerita ia sering bisa mengajak pergi atau mudah dengan gampang mengajak pergi perempuan yang baru dikenal? Apakah pernah bercerita seperti itu? Nah kalau untuk hal itu kita tidak pernah mendengar ya tentang hal itu. Tetapi hanya untuk menjawab guyonan-guyonan itu saja dengan seperti apa saya bilang tadi gitu. Dan itu pun sebenarnya kami tidak tahu apa maksud dari kata-kata itu sebenarnya. Baik, gitu, baik. Mbak. Artinya Mas Wisnu juga tidak pernah tahu kegiatan sehari-hari dari Agus. Apakah memang pernah bercerita bahwa dia sering ke taman itu, atau bahkan mungkin pernah bercerita juga bahwa dia sering ke penginapan itu? Tidak pernah bercerita soal itu? Nah kalau itu tidak, tetapi kalau untuk sering ke taman kita bisa melihat dia di historinya, itu kita memang tahu ya, karena sedikit banyak dia mungkin niatnya ingin menjadi motivasi ya buat teman-teman yang non disabilitas, ingin menunjukkan sesuatu mungkin kelebihan dari dirinya. Itu juga yang sering kita lihat. Tetapi kalau untuk bercerita dia tidak pernah bercerita terkait tentang yang Mbak tanyakan tadi ke kami gitu Mbak. Baik. Dari Mas Wisnu, kita juga akan dengarkan bagaimana keterangan Mas Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah. Mas Joko, apakah juga mengenal sosok dari Agus ini dengan dekat, sering berkomunikasi, atau mungkin juga sempat bercerita Agus ini kepada Mas Joko? Bagaimana kemudian dia merasa memiliki kemampuan khusus? Secara khusus tidak ya, tapi memang beberapa kali sering melihat karena memang saudara Agus ini kan sering di Taman Udayana, kemudian di Taman Sangkareang, itu pernah kita lihat. Memang ada beberapa tahun yang lalu, tahun 2022 juga sempat ada satu peristiwa yang juga ada viral begitu, tapi hanya di kalangan salah satu sekolah tentang saudara Agus ini. Saya juga melihat saudara Agus ini hanya secara jauh saja, jadi tidak secara dekat, tidak melihat tidak pernah mengenal secara dekat. Baik, Mas Joko, boleh bercerita kepada kami apa hal yang viral tersebut yang beredar di kalangan anak sekolah
di sana pada tahun 2022 kalau saya tidak salah dengar. Apa hal itu, Mas? Ya, dari tahun 2022 itu ada satu video yang menunjukkan saudara Agus ini di sebuah kamar dengan seorang anak-anak. Seorang anak-anak. Anak-anak itu adalah Dan perempuan? anak itu memang, ya, Baik. perempuan. Dan anak itu memang dalam kondisi menggunakan pakaian dalam saja. Baik, Mas Joko mendapatkan atau mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut? Atau mungkin mengetahui jangan-jangan Agus yang membuat video tersebut? Mengetahui hal itu? Kalau yang membuat memang belum diketahui ya, apakah si anak perempuan atau si Agus. Tapi waktu itu beredar di media, tapi kemudian di sekolah kemudian istilahnya hapus, dan kemudian memang anak itu akhirnya kemudian berhenti sekolah. Anak itu Pak usia berapa pada saat kejadian ataupun juga sekolahnya di kelas berapa, Mas Joko? Pada saat kejadian di 2022 itu anak berusia 15 tahun, itu di kelas 8. Baik, nanti kita akan perdalam lagi Mas Joko, sebenarnya apa kemudian yang dilakukan oleh Agus ini pada saat itu, pada saat kasusnya sempat viral, dan sudah berapa orang saat ini yang sudah melaporkan sebagai korban Agus kepada KDD. Tapi nanti kita akan perdalam setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali. Dari keterangan Mas Joko Jumadi selaku Ketua Komisi Disabilitas Daerah tadi, bahwa kasus yang melibatkan Agus ini bukan hanya terjadi pada tahun 2024. 2020 ternyata sudah pernah ada video yang viral. Nah, Mas Joko, ketika kemudian video itu viral, ada nggak tindak lanjut? Seperti contoh mungkin korban melaporkan ke KDD walaupun tidak ke kepolisian, atau mungkin Agus dipanggil, atau mungkin ada perdamaian antara kedua keluarga. Seperti apa pada saat itu follow up-nya? Ya, tahun 2022 itu KDD belum ada ya. Jadi waktu itu memang laporannya salah satunya ke teman-teman dinas sosial, kemudian ke lembaga perlindungan anak. Nah, waktu itu memang kemudian tadi juga akhirnya kemudian kami ketemu juga dengan orang tua dari si anak, itu diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kemudian selesai, sudah tidak ada lagi persoalan, dan anak sama si Agus sudah berpisah, dan kemudian akhirnya anak putus sekolah. Nah, itu yang terjadi di tahun 2022, dan ini juga akhirnya membuka kembali di kasus ini, kemudian membuka kembali kasus-kasus lama yang pernah terjadi yang dilakukan oleh saudara Agus ini. Baik, tapi itu Mbak Putri. Iya, Mas Joko, pada tahun 2022 itu apakah kemudian juga modusnya sama? Artinya si anak ini juga merupakan orang yang baru dikenal, kemudian langsung dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan hal-hal ataupun juga pelecehan seksual. Apakah seperti itu modusnya sama atau memang mereka sudah lama mengenal? Beda, kalau yang untuk anak dari sekarang yang 2022 dan termasuk juga ada satu anak yang di tahun 2024 itu modusnya pacaran. Ini yang juga terungkap di laporan yang diterima KDD saat sekarang ini. Jadi dari 3 anak itu salah satunya duanya itu adalah pacaran, yang satunya modusnya sama dengan yang orang dewasa. Baik, Mas Joko, total ada berapa orang yang sudah melaporkan diri ke KDD ini? Sebagai korban tentunya. Jadi secara total dengan korban yang ada sebelumnya 3, kemudian ditambah dengan 10 setelah viral ini ada tambahan 10 korban lagi yang kemudian bercerita kepada KDD, berkeluh kesah kepada KDD. Nah, dari 10 yang baru itu, kemudian hari kemarin itu sudah 2 yang dewasa bersedia untuk di BAP di kepolisian. Hari ini ada 1 korban juga di anak yang di BAP di kepolisian. Rencana besok juga masih ada 1 yang akan di BAP di kepolisian. Artinya usianya beragam ya Mas Joko ya yang memberikan laporan ke KDD ini, variasi usia korban ini ya? Ya, kalau di anak-anak yang 3 itu rentangnya di usia SMP ya, usia 15, 16 tahun, ada yang 14 tahun. Sedangkan yang dewasa rata-rata di usia mahasiswa, meskipun juga ada 1 itu usianya
udah ada sekitar 25-26, tapi rata-rata di usia 20-an tahun lah. Baik, baik. Pak, lalu kita sedih kalau kita melihat kasus ini, memang miris begitu. Di satu sisi memang pelaku ini disabilitas kondisinya, tapi kita juga melihat bagaimana kondisi korban, ternyata semakin banyak korbannya. Walaupun nanti kita masih akan terus tunggu proses penyidikan dari pihak kepolisian. Bagaimana Pak Lalu kita melihat kasus ini? Terima kasih Mbak Putri. Dalam suasana masyarakat kami yang damai religius, memang berita ini menghentak. Bahkan menjadi berita nasional, dan tentu ini sangat prihatin bagi kami dan sudah menjadi atensi pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, sehingga melalui dinas-dinas teknis kami sudah bergerak mencermati permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Melalui dinas DP 3 API 2KB baik di provinsi maupun kota Mataram, kita pertama dalam konteks korban, kita memastikan untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan lain sebagainya, dan tentu berharap agar korban juga kooperatif untuk memberikan informasi yang lebih terbuka sehingga kita dapat mengetahui permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Apapun hasilnya nanti di akhir cerita, pada saat ini tentu kami dari pemerintah berada pada posisi harus bersimpati, empati korban maupun pelaku yang tanda kutip adalah disabilitas tersebut. Namun sekarang semuanya sedang dan sudah mendapat atensi penanganan dari aparat penegak hukum. Tentu kami mempercayakan proses ini berjalan dengan sebaik-baiknya, dan kami yakin percaya bahwa aparat penegak hukum, terlebih ini sudah menjadi atensi nasional, tentu akan sangat prudent dan profesional di dalam melaksanakan ini, sehingga mudah-mudahan permasalahan ini dapat terurai dengan baik segera dan tidak menimbulkan kegaduhan. Baik, baik. Ya, Mbak Hanifah juga yang sudah mendengarkan cerita mengikuti kasus ini mungkin Mbak, kemudian mendengarkan cerita kembali tadi bagaimana sosok dari pelaku dan teman korban, kemudian juga dari Mas Joko bahwa tahun 2022 juga pernah ada kejadian seperti ini. Apakah memang bisa Mbak ini dikategorikan sebagai predator, Mbak Hanifah? Ya baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau saya menyoroti sih ini bukan hanyalah masalah perkosaan, tapi ini masalah kekuasaan gitu ya. Karena yang kita lihat seseorang dengan disabilitas itu kondisi fisiknya ada disabilitas secara fisik, ada disabilitas secara mental. Tetapi kedua hal ini tidak menghalangi mereka melalui tumbuh kembang yang baik dalam hal seksualitas. Kalau kita melihat cerita-cerita dari bapak-bapak yang sudah menyampaikan tadi itu, ada hal-hal secara pribadi atau individu yang mengarah kepada narcissistic personality disorder, sehingga seseorang yang mengalami kondisi disabilitas itu berusaha menunjukkan powernya untuk menguasai orang lain dan menunjukkan diri bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu tidak berbeda dengan yang lain, bahkan dia memiliki kekuasaan yang lebih atau pesona yang lebih mungkin dari orang-orang yang normal gitu ya. Sepertinya seperti itu, kondisinya seperti itu. Nah, kondisi yang lain adalah dari masyarakat sendiri biasanya menganggap bahwa orang-orang disabilitas ini perlu dikasihani dan tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Padahal secara hormonal dan secara perkembangan fisik dan pikiran mereka sangat-sangat normal ketika itu hanya mengalami disabilitas fisik. Nah, kondisi-kondisi ini yang biasanya digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi orang lain gitu. Nah, kondisinya ini juga yang membuat orang lain juga menjadi merasa kasihan gitu. Ditambah lagi dengan dia menggunakan mempelajari bagaimana cara mendekati orang lain, menguasai orang lain. Artinya dalam hal ini dia sudah punya target tertentu. Orang-orang atau perempuan yang dianggap lemah tidak melaporkan, atau ketika si perempuan ini ingin melaporkan dia sudah menyiapkan ancaman-ancaman tertentu. Nah, hal ini yang digunakan oleh pelaku. Nah, satu lagi, kontrol sosial yang kurang. Ketika dia sering mendatangi homestay, terus pihak homestay tahu ada orang yang keluar dari kamar dalam kondisi menangis atau ketakutan,
tetapi tidak dilakukan apapun, berarti kontrol sosial sangat-sangat kurang. Bahwa di dalam terjadi sesuatu. Namun mungkin juga dari homestay-nya merasa bahwa seorang disabilitas tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Namun ketika berulang dan tidak ada penanganan khusus, berarti ada sesuatu yang salah dari masyarakat kita terhadap pengawasan lingkungan sekitar. Demikian Mbak Putri. Baik, Bang Aristo, pasal yang dikenakan ini adalah tindakan pelecehan seksual. Tapi kemudian ditambah dengan upaya manipulasi, korbannya semakin banyak. Apa hal-hal ini bisa menjadi pemberberat dari yang dilakukan oleh Agus ini? Iya, pasti. Tapi sebelum saya jawab ke situ gini, Mbak Putri ya. Jadi pertama kan ini ada dua argumentasi besar sebenarnya. Ini kan proses masih berjalan ya. Saya menjelaskan hipotesa-hipotesa dan kemungkinan-kemungkinan. Nah, argumentasi pertama yang pertama-tama muncul adalah Agus ini disabilitas. Oleh karena itu kok rasanya nggak mungkin dia melakukan pelecehan seksual. Karena dia tidak mampu untuk melakukan kekerasan. Karena pikiran pertamanya pelecehan seksual harus ada kekerasan. Ini kan argumentasi pertama yang dibangun, publik kan sempat agak percaya percaya dan banyak yang percaya. Lalu kemudian argumentasi ini kok perlahan-lahan ini mulai diserang dengan kemungkinan yang kedua. Apa itu kemungkinan yang kedua? Tadi yang dijelaskan Mbak kriminologi ya, Mbak Hanifah, ada kata kunci tadi yang kita juga diskusikan sebelumnya, yaitu manipulasi dan kekuasaan. Nah, apa ini dilakukannya bagaimana? Nah, ini dilakukan secara sistematis. Ya, kalau saya lihat ya, ini kemungkinan yang kedua. Pertama, ada manipulasi psikologis, manipulasi pikiran, itu kata kunci yang pertama, sehingga Agus ini kemungkinan bisa menggerakkan orang untuk memenuhi keinginannya. Apa itu keinginannya? Yaitu melakukan kegiatan seksual, aktivitas seksual. Itu yang kemarin saya bilang kata kunci kedua, sextortion. Ya, sex extortion. Apa itu? Pemerasan yang ujung-ujungnya meminta untuk layanan seks. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dengan manipulasi psikologis, manipulasi pikiran, korban ini bisa digerakkan. Walaupun Agus tidak punya kekuatan fisik, misalnya dia tidak punya tangan, tapi dia dengan kekuatan pikiran dia bisa menggerakkan orang. Nah, metode ini itu diakomodasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tadi ke pertanyaannya Mbak Putri ini. Dalam pasal 6C itu dikatakan bahwa setiap orang dengan tipu muslihat, bukan hanya tipu muslihat dan menggunakan kata perbawa itu aura. Ya, aura. Kemudian menggunakan karismanya, menggerakkan orang lain ya, untuk melakukan aktivitas seksual dengannya. Nah, itu ancaman hukumannya 6 tahun dan denda atau denda 300 juta. Nah, apa yang saya mau katakan? Bahwa metode melakukan manipulasi pikiran, melakukan sextortion itu bukan metode yang tidak dikenal dalam kejahatan kekerasan seksual. Itu metode yang dikenal. Oleh karena itu, Undang-Undang TPKS kita mengadopsi logika itu, mengadopsi metode itu, ya, yang menyatakan bahwa secara sederhana, yang namanya kekerasan seksual itu bukan hanya dengan kekerasan fisik, ya, tapi juga dengan metode-metode lain tanpa kekerasan fisik. Apa itu tadi? Manipulasi pikiran, manipulasi psikologi. Nah, manipulasi psikologi itu, pikiran itu yang digunakan untuk menggerakkan, menyandera orang, sehingga orang tidak mampu melawan. Kenapa? Karena pikirannya itu disandera. Bahasa sederhananya itu hipnotis lah sebenarnya. Ya, bahasa sederhananya itu hipnotis, sugesti tadi kalau kata Pak Sekda. Nah, ini kan dua kemungkinan tadi. Jadi argumentasi pertama, disabel tidak mungkin melakukan kekerasan seksual. Itu argumentasi yang dibangun oleh Agus yang pertama, kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tadi tentang manipulasi dan sextortion. Nah, dalam proses hukum ini, kan nanti polisi melihat nih, mana yang paling mungkin. Ya, kalau di dalam hukum ini kan perlombaan dua argumentasi mana yang kira-kira mendekati kenyataan, didukung dengan bukti-bukti. Nah, sekarang untuk Agus, skornya ini sudah 2-0 atau 3-0 secara sederhana. Kenapa? Karena dia sudah tersangka, kemudian kita dengar dari dialog tadi dari temannya Agus, mengindikasikan ada sense of superiority, ya, ada superioritas, ya. Kemudian juga dari Bapak yang dari Pak Joko tadi. Pak Joko tadi mengatakan ada indikasi lain, ada video yang viral sebelumnya. Itu yang saya katakan, ini Agus ini sekarang argumentasinya dia itu sangat terancam. Makanya sebelumnya saya katakan, Agus walaupun dia terancam argumentasinya dan dia tersangka, dia punya hak untuk didampingi oleh pengacara, bantuan hukum. Ya.
Itu hak dia. Betul. Ya, hak dia. Dan dia perlu sekarang ini. Perlu sekali dia sekarang ini karena argumentasinya dia ini sedang diserang habis-habisan. Begitu Mbak Putri. Baik, nanti kita lanjutkan termasuk juga Mas Wisnu, apakah juga pernah mendengar kasus yang waktu itu viral di tahun 2022 yang menimpa Agus ataupun juga melibatkan Agus. Lantas setelah itu apakah kemudian ternyata ada banyak korban-korban berikutnya baru kembali terkuak di tahun 2024 ini. Nanti kita akan berbagi cerita lagi tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, sebelum kita perdalam lagi bersama para narasumber, kami sajikan kepada Anda bagaimana kronologi kasus ini. Menurut pengakuan dari korban tentunya, nah ini versi korban, bahwa korban dan tersangka tidak saling kenal, kemudian bertemu di Taman Udayana, korban sedang di taman dan tersangka mengajak korban berkenalan. Kemudian korban diarahkan tersangka melihat sepasang kekasih yang melakukan aktivitas seksual di Taman Udayana. Nah ini mulai nih kemudian mendapatkan celah melihat peluang Agus ini. Nah, korban kaget menangis setelah melihatnya. Tersangka mengajak korban berpindah tempat sepi di Taman Udayana. Dalam perjalanan tersangka mengulik masa lalu korban dengan mantan kekasihnya. Dia tahu celahnya Bang Aristo, ini Bang Aristo. Kemudian mulai memanipulasi korban Bang Aristo. Ya, extracting informasi ya. Dan itu dijadikan alat sandera. Jadi aib itu dijadikan alat sandera sehingga bisa menggerakkan korbannya. Baik, kemudian juga setelah mengetahui masa lalu korban, tersangka mendoktrin korban agar lakukan mandi suci dengan dalih menghilangkan dosa-dosa masa lalu. Kemudian korban menolak ajakan Agus, namun tersangka mengancam menyebarkan aib korban jika menolak permintaannya. Ya, ini itu ancaman. pemerasannya. Itu pemerasan ya? Ya, itu pemerasan. Baik. Kemudian korban ketakutan dan terpaksa mengikuti keinginan tersangka sehingga tersangka mengajak korban ke homestay dan tersangka melakukan ruda paksa di homestay ataupun juga penginapan yang disebut memang sering didatangi oleh Agus ini. Baik, Mas Wisnu, pada tahun 2022 ketika ada video yang kemudian menjadi viral itu apakah Mas Wisnu sudah mengenal Agus? Saya sudah mengenal Agus di saat video tersebut viral. Cuman karena kapasitas saya untuk masalah-masalah seperti itu, jadi saya tidak mengikuti dengan begitu baik. Baik, tapi Agus tidak menceritakan hal apapun ke Mas Wisnu mengenai perbuatannya pada saat itu. Kami jarang bertanya tentang masalah-masalah pribadi ya buat teman-teman seperti itu. Kami jarang sekali. Dan kami hanya mendapatkan kisah-kisah hidup Agus selama ini pun setelah viral berita ini yang diceritakan oleh temannya Agus, bahkan di tim kami juga, di staf kami juga ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita tahu bahwa ternyata Agus ini juga mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum atau untuk hal-hal yang lain. Tetapi itu kembali alam itu hanya cerita buat teman yang tentu saya sendiri tidak akan percaya dengan hal-hal yang cerita seperti itu selama saya tidak melihat secara langsung. Iya, Mas Wisnu, soal kemampuan berbicara, kemampuan mempengaruhi dan sebagainya, apakah Mas Wisnu sendiri pernah merasakan atau mungkin pernah melihat atau mungkin di tim Mas Wisnu juga mengakui sebenarnya, wah ini orang jago ngomong juga nih, kita bisa dibohongin nih. Apakah seperti itu? Pernah merasakan? Kalau masalah bicara, pertama kali saya kenal Agus, justru itu yang membuat saya dekat. Itu justru yang membuat saya ingin melihat dia itu menjadi motivator sebenarnya. Karena pekerjaan yang paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Karena ini terinspirasi dari teman kita yang berasal dari Australia yang nggak punya tangan itu. Itu sudah lama saya kenal lewat media juga sama teman yang dari Australia itu. Sehingga saya teringat dengan adik kita ini, si Agus ini. Jadi karena memang kita mendekati teman-teman kita disabilitas ini untuk mencari prospek apa yang dimiliki untuk mencapai sebuah kemandirian, itu yang kami cari. Bahkan teman-teman kita, para pengusaha perhotelan yang dari yang di Senggigi pun, pernah saya bawa ke sana bagaimana supaya dia punya kesempatan untuk tampil di hotel-hotel seperti teman-teman kita yang disabilitas yang ada di Bali gitu, Mbak. Karena bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Seperti apa, Mas? Luar biasanya ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Daya tarik tersendiri. Iya, Mas. Luar biasanya ini gaya berbicara Agus ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Percaya diri betul. Setelah itu mungkin bisa mempengaruhi lawan bicara. Bagaimana, Mas bisa gambarkan? Ya, jadi
cara membantah argumentasi kita itu dia lebih masuk akal kalau kita lihat ya. Kalau kita hadapi dia berbicara secara langsung lah dengan kita ya, head to head itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu, jadi argumentasinya itu lebih ngena gitu. Tetapi itu kan saya nggak tahu apakah itu juga bagian dari itu juga saya nggak paham. Tetapi yang lebih jelas bahwa bicara adik kita ini sangat-sangat luar biasa. Baik. Baik, Mbak Hanifah, rupanya pelaku ini mengetahui betul kemampuannya dia, mengetahui betul modal apa yang dia miliki, dan dia lakukan atau dia jadikan itu sebagai alat untuk bisa memaksa para korban untuk bisa menuruti kemauannya. Mbak Hanifah. Ya, baik. Dalam hal ini berarti benar kata di kriminologi ya, bahwa kejahatan itu dipelajari. Nah, kebetulan kalau dari cerita Bapak Wisnu tadi menyampaikan bahwa pelaku ini adalah anak yang cerdas dengan kemampuan public speaking yang oke gitu ya, dan hal inilah yang menjadi satu potensi untuk dia gitu ya. Nah, justru yang saya khawatirkan itu sebetulnya adalah kenapa anak-anak perempuan di sana itu dengan mudahnya tergoda atau terbujuk gitu ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang membuat mereka jadi terancam. Karena Agus sudah mengkolek data aib-aib anak-anak itu untuk melakukan pengancaman. Jadi sepertinya di dalam masyarakat juga masih kurang sekali edukasi dalam keluarga terkait dengan deteksi dini, proteksi dini, dan pertahanan sosial gitu ya, dukungan sosial. Sehingga hal ini yang membuat anak-anak perempuan atau anak-anak kecil atau anak-anak yang dianggap rentan ini menjadi mudah sekali terbujuk oleh seseorang dan merasa takut gitu ya. Nah, hal ini yang membuat yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama keluarga, bagaimana cara memproteksi anak-anak sehingga mereka tidak terjerembab dalam hubungan yang terlarang seperti ini. Yeah. Apalagi ini yang dilakukan oleh seorang yang disabilitas yang dianggap tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ketika diwawancara Agus pun juga menyampaikan bahwa saya tidak akan bisa melakukan apapun karena bagaimana saya tidak punya tangan. Berarti ini kan sudah dipersiapkan alibi-alibi ini untuk menyelamatkan diri dari hukuman. Baik, dari korban-korban Mas Joko yang melapor kepada Mas Joko, apakah mereka bercerita? Apa kemudian yang membuat mereka ancaman sudah pasti, tapi titik awalnya kemudian termanipulasi, percaya dengan apa yang dikatakan, kemudian bagaimana para korban ini bercerita, Mas Joko? Ya, ini kan para korban ini kan sudah di profiling ya kalau dilihat dari situasinya. Jadi dia posisi korban itu yang dicari dan korban-korban ini yang di Taman Udayana maupun yang di Sangkaryang itu adalah korban yang duduk sendirian, perempuan duduk sendirian gitu. Sehingga dilihat bahwa yang sendirian ini mungkin dalam situasi yang sedang galau gitu, sehingga kemudian nggak ada temannya. Nah, itulah mulai didekati dan kemudian ada proses grooming, kemudian tadi juga ada dicari kelemahannya apa melalui manipulasi tadi. Ya itu akhirnya kemudian dijadikan sebagai alat. Semua modusnya hampir sama. Semua sama semua ini dari para korban. Yeah. Nah, yang memang kemudian menjadi titik poinnya tadi adalah memang kemampuan saudara Agus ini memang kalau dilihat dari tapi kemudian ada rekaman juga ya yang menunjukkan bagaimana cara yang bersangkutan itu melakukan proses manipulasi itu memang sangat luar biasa. Kemampuan dia mempengaruhi orang adalah suatu potensi yang sangat luar biasa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh saudara Agus tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Wisnu tadi. Sebenarnya kalau itu dia diarahkan ke hal yang positif, saudara Agus ini sangat berpotensi untuk menjadi seorang motivator. Itu Mbak. Baik, tadi menyangkut masalah video, rekaman saat kemudian Agus ini memanipulasi. Ada yang merekam itu? Apakah korban yang merekam itu, Mas Joko? Ya, ini yang juga menarik. Jadi korban itu sebenarnya sudah merasa, ada satu korban itu sudah merasa ini agak aneh orang ini gitu. Kemudian dia merekam secara diam-diam
apa yang dilakukan oleh saudara Agus itu, tetapi dia juga akhirnya kena juga gitu loh. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Jadi dia sempat merekam bahwa ini saya patut curiga sebenarnya sama orang ini gitu loh. Tetapi dia sudah melakukan itu pun ternyata dia juga kena gitu. Baik. Ini luar biasanya. Mas Joko, kami dengar tidak semua korban mau buka suara, artinya semua korban tidak mau melaporkan diri kepada kepolisian bahwa mengaku sebagai korban. Apa yang membuat mereka merasakan hal seperti itu? Rasa malu? Iya, Mas Joko, apa yang membuat korban tidak semuanya mau membuka diri? Ya, Mas Joko, apa yang membuat para korban tidak semuanya mau membuka diri, tidak semuanya mau melaporkan kepada pihak kepolisian? Apakah karena ada rasa malu atau faktor-faktor lain? Sebagian besar karena takut bahwa dia akan informasi soal dia, identitasnya dia akan diketahui oleh publik. Sebagian besar korban ini orang tuanya nggak ada yang tahu itu, sehingga kemudian mereka proteksi kepada korban ini menjadi sangat diperlukan gitu. Baik. Nah, Pak Lalu kondisi korban seperti itu, jadi memang semuanya butuh perlindungan, semuanya mungkin juga butuh konseling, tapi ada rasa ketakutan tersendiri sehingga tidak mau melaporkan pada pihak kepolisian. Ada upaya-upaya tertentu, Pak? Ya, terima kasih. Dan itulah yang saya dapatkan laporan dari Kepala Dinas DP3 AP2KB Provinsi maupun dari Kota Mataram. Mereka sudah melakukan langkah-langkah untuk mendekati korban, untuk diyakinkan ada pendampingan dan lain sebagainya, tetapi nampaknya seperti tadi mungkin aib akan terbuka dan lain sebagainya, terkecuali nanti pada saatnya di hadapan hukum akan menyampaikan seperti itu, sehingga itu satu kendala bagi petugas-petugas kami. Namun demikian kami berharap kepada para korban selagi momentumnya sekarang ini untuk menyampaikan dan mudah-mudahan segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh Mas Aristo tadi bahwa dari segi akademik, psikologi, kriminologi ada landasan-landasan teorinya seperti itu, dan tadi sudah pada posisi yang dikhawatirkan posisi hukum dari pelaku ini cukup mengkhawatirkan, dan dalam hal ini kami tidak berspekulasi dan tentu kami akan berada pada posisi yang sebaik-baiknya. Kalau tadi ditekankan adanya pengacara hukum yang memadai, yang kredibel untuk mendampingi ini, nanti di daerah kami akan coba melakukan pendampingan, karena apapun dia, ini adalah bagian dari warga kami juga. Jadi dalam hal ini kami bersimpati, berempati baik pada korban maupun pelaku yang disabilitas, tapi sepenuhnya kami mempercayakan penyelesaian permasalahan ini pada aparat penegak hukum yang saya yakin akan bekerja dengan sangat profesional dan prudent, sehingga permasalahan ini akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya memang sejauh ini pada pihak kepolisian, bagaimana kemudian melakukan penyidikan dan sebagainya. Harapan dari Pak Alu Gita untuk menyelesaikan kasus ini? Iya. Harapan tadi kami meyakini bahwa teman-teman aparat penegak hukum akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan sudah dalam atensi nasional ini. Ini pembelajaran bagi kita dan beberapa pelajaran baiknya bahwa kita demikian harus peduli dengan lingkungan. Kemudian bagaimana menciptakan lembaga-lembaga konseling yang lebih banyak lagi. Kemudian mengedukasi masyarakat dalam bermedsos seperti ini, lebih waspada. Banyaklah pelajaran ini yang kami petik, dan nanti dengan keberadaan dinas-dinas teknis kami akan coba mengantisipasi agar permasalahan ini tidak terulang di kemudian hari. Baik, Pak Alu Gita, Pak Aristo sudah menyinggung mengenai hak yang didapatkan juga harusnya dipenuhi juga oleh pelaku, apalagi pelaku disabilitas. Selain menjadi tahanan kota, sudah tepatkah penanganan pihak kepolisian terhadap pelaku ini? Jadi pertama ya, saya apresiasi sebenarnya ya polisi ya, walaupun pada awalnya kan orang mengira wah ini polisi kok disabilitas tersangka pelecehan seksual, tapi begini, karena Indonesia itu kan sudah mengadopsi undang-undang tentang penyandang disabilitas. Indonesia tahun 2016 itu ya. Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang perlindungan disabilitas tahun 2011. Nah, apa hubungannya dengan perkara ini? Artinya dalam penanganan hukum
kaum disabilitas ini harus diberikan akses-akses dan fasilitas yang khusus, prosedural yang memadai. Misalnya apa? Tahanannya harus khusus, ya kalau mau ditahan perlakuannya harus khusus. Nah, saya pikir polisi sudah bijaksana karena kemungkinan besar juga tadi ngobrol dengan Pak Sekda masih ongoing ya untuk rencana memiliki unit layanan disabilitas atau tahanan, artinya belum ada, lebih baik ditempatkan di rumah. Ya, karena kan kalau enggak nanti repot dan tidak bisa memenuhi haknya. Jadi untuk pertama itu diapresiasi. Ya. Yang kedua, disabilitas ini selain punya hak khusus, itu tadi hak khusus ya, dia juga punya hak yang sama dengan orang yang bermasalah secara hukum yang non-disabilitas. Misalnya apa? Tadi saya sudah katakan soal hak untuk bantuan hukum. Itu di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di Undang-Undang Bantuan Hukum itu amanat negara. Apalagi ini dakwaannya serius nih, tuduhannya serius, 12 tahun. Ini nggak main-main dan ini sudah menjadi isu nasional. Nah, kemarin Agus di interview ya dengan Mbak Putri juga, dia katanya sudah ada pengacara, tapi pengacara yang dipilihkan oleh kepolisian. Nah, ini saya pikir kalau pengacara yang dipilihkan oleh kepolisian ini kadang-kadang ini pengacaranya bisa pihak polisi atau bisa pihak Agus, itu jadi pertanyaan karena kan yang bayar polisinya. Nah, ini realita di lapangan. Nah, oleh karena itu, tadi Pak Sekda juga menyampaikan mungkin dibutuhkan pengacara yang kredibel, yang sesuai pilihannya Agus. Karena tadi saya katakan nih argumentasinya Agus nih sudah agak timpang sebelah nih. Karena dengan udah banyak yang speak up, polisi juga sudah menjelaskan, kok sistematika metodologinya si Agus nih kok masuk akal ya. Sehingga tadi sesuai judul, karena membuka aib, kemudian aibnya harus dibersihkan dengan mandi suci. Ini kan suatu hal yang sistematis, manipulasi yang sistematis. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau nanggapi sedikit tentang tadi pendapat mengenai perempuannya harus diedukasi dong, jangan gampang tertipu kan kira-kira begitu. Nah ini saya agak kurang setuju. Kenapa? Karena yang namanya sextortion, jerat manipulasi ini, menggerakkan ini tidak disadari siapapun dan bisa menyasar siapapun. Bahkan kaum yang well educated sekalipun. Oh ya? Iya, kalau semakin level tinggi, semakin level hipnotisnya dalam tanda petik tinggi, maka kita tidak sadar bahwa kita sedang digerakkan. Artinya konsen yang terjadi bisa saja konsen palsu. Nah, dalam hal ini saya mau katakan justru yang harus dilindungi itu perempuannya. Ya, bukan perempuannya yang dikatakan harus dieducate, perempuannya ada salahnya juga, bukan blaming the victim. Tapi justru negara harus hadir memproteksi perempuannya dari predator-predator yang menggunakan influence-nya untuk menggerakkan sextortion tadi. Itu yang paling penting karena itu adalah jiwa dari undang-undang TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual, nggak blaming the victim. Makanya undang-undang TPKS itu mempermudah dia. Sekali lagi mempermudah pembuktian ya untuk tindak pidana kekerasan seksual sehingga mendorong orang-orang lebih mau speak up. Karena ada jaminan dia dirahasiakan. Ya, ada jaminan pembuktiannya lebih sederhana. Kadang-kadang kan kekerasan seksual mana saksinya? Loh, orang ada di kamar berdua, itu yang membuat perempuan-perempuan itu back off. Ya, back off. Itu realita di lapangan. Baik, jika ini terjadi, memang sudah ceritakan tadi bahkan oleh Mas Joko, mereka takut melapor kepada polisi, takut karena identitasnya terungkap, takut keluarganya jadi tahu. Apakah polisi memang bisa atau punya hak untuk jemput bola seperti itu, kemudian mungkin interogasinya di mana sehingga kemudian kerahasiaan mereka, identitas mereka tetap ada terjamin, Bang Aristo? Sangat. Makanya polisi punya namanya unit renakta, perempuan dan anak. Dan dia memang harus jemput bola. Dan amanat undang-undang mengatakan bahwa identitasnya itu harus dirahasiakan. Ya, itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang perlindungan saksi dan korban mengatakan korban-korban ini yang rentan itu bisa dikasih prosedural khusus. Ya, karena jiwanya adalah melindungi orang-orang yang lemah. Ya, jiwanya adalah melindungi dalam hal ini misalnya kasus Agus perempuan, tapi bisa juga laki-laki menjadi korban kekerasan seksual kan bisa juga. Jadi bisa polisi melakukan itu. Pertama memang harus dirahasiakan identitasnya. Ya. Yang kedua bisa jemput bola. Jadi nggak perlu perempuannya misalnya korbannya datang ke kantor polisi kemudian ada wartawan, itu kan sama sekali tidak nyaman. Justru itu Mbak Putri, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini perjuangannya berat loh. Dari 2012 baru disahkan 2022. Ya. Karena kenapa? Karena ada influence, mohon maaf nih pada waktu itu influence patriarki dan judgment dari society yang membuat korban-korban itu takut untuk speak up di perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual.
Oke, baik. Kita sudah mengetahui bagaimana informasi setidaknya bagaimana sosok dari Agus ini, dari rekan Agus tadi. Terima kasih Mas Wisnu sudah berbagi cerita dengan kami. Kita jadi tahu karena memang hingga saat ini juga dari pihak kepolisian masih belum membuka semua keterangan mengenai perkembangan dari kasus Agus ini. Kemudian juga Mas Joko, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada kami. Terakhir mungkin juga Mbak Hanifah, ada penutup Mbak Hanifah, silakan. Baik, saya sepakat dengan Mas Aristo ya yang tadi menyampaikan bahwa sebetulnya ini bukan tanggung jawab perempuan karena perempuan dalam hal ini menjadi korban. Tetapi bagaimana kita memandang semua orang berpotensi untuk melakukan hal ini. Ini bukan masalah seksual, ini masalah kekuasaan dan yang bisa berkuasa itu bisa siapapun. Bahkan perempuan juga bisa melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Tergantung dari dorongan yang mereka punya dan bagaimana cara mereka itu mengelola dorongan itu sehingga hal ini tidak bisa terjadi lagi. Itu saja dari saya, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Baik. Semuanya terkendali dengan baik dan tidak ada korban lagi yang seperti ini, baik oleh orang yang disabilitas maupun orang yang normal. Baik, Mbak Hanifah, terima kasih dan juga para narasumber lainnya, Mas Wisnu, Mas Joko yang sudah bergabung secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Lugita, terima kasih meluangkan waktu datang ke studio kami dan juga memberikan pandangan terhadap kasus ini. Kita nanti akan terus tunggu. Ya, bagaimana proses kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih. Mbak Arista juga terima kasih. Ya, nanti kita akan juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bagaimana tindak lanjut dalam kasus ini. Kita akan jeda sejenak, kami kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya.